Shin splinnya nggak terlalu, tapi ini agak suspeknya agak miring ke sini. Ini karena ITB-nya juga ada nih. Masih serem amat, Kak. Kayak benerin mobil. Vasus lateralisnya itu terlalu dominan, makanya larinya agak keluar. Karena pasti bakalan ngaruh ke panggul sama pinggangnya, dan itu pasti bakalan cedera terus-terusan dan nggak ada progres untuk larinya. Nah, kan sakit. Kayak mau lahir. Ini kombinasi geli dan juga sakit ini. Karena tempurungnya kan mereng nih. Ke sini, aku pengen ininya ke tengah-tengah. Otot yang heart feel-nya bagus, ini untuk mencegah osteoporosis. Tapi harus dibenerin juga. Kalau misalkan nggak pada tempatnya, nanti tulangnya bergesekan, nanti akan terjadi inflamasi dan bisa jadi karena radang. Nanti tulangnya bisa berubah. Bisa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, tolonglah hambamu, ya Allah. Naik 5 kilo pasti aja nih kena nih plantar fasciitis. Au. Suka aku kalau lihat kaki lurus ini kan. Udah nurut, ini ototnya tidak berontak nih. Nih, Oke, di sini tadi miring banget. Sekarang udah los. Hari ini kita akan run assessment ya. Saya jelasin dulu ya untuk run assessment ini. Jadi kita menjelaskan gimana nih teknik lari kakaknya. Nah, ketika teknik larinya itu benar, berarti kan ada potensi cedera yang nggak memungkinkan cedera ya ibaratnya. Tapi ketika gerakan kakak ada yang salah, itu akan memicu cedera nih gitu dari atas sampai bawah ya. Gitu. Sebelumnya kondisi aman ya, nggak panas, nggak ada demam ya? Enggak sih. Biasanya kakak kalau lari suka sakit di bagian mana nih? Ini kan flat. Tapi sini kaki bebek ya. Oh iya. Flat yang ini enggak. Jadi pasti yang ini. Lebih banyak kanan ya, flatnya ya. Oke. Data yang ini sama yang ini kita sinkronkan baru 65% ya. Nanti kita lihat dulu. Karena ini yang kanan dan yang kanan juga katanya ada yang cedera. Oke, kita lihat. Sebetulnya tuh yang kelihatannya flat itu tuh ketika jalan ininya langsung drop. Tapi dalam posisi istirahat ini masih ada lengkungan. Jadi bisa jadi karena lelah aja sih ototnya. Shin splinnya nggak terlalu, tapi ini agak suspeknya agak miring ke sini. Ini karena ITB-nya juga ada nih. Ini biasanya itu pelari-pelari di sini tuh kena ITB-nya nih. ITB tuh sakit. Iliotibial band syndrome. Back pain bisa kemungkinan karena dari sininya. Jadi dibenerin dulu dari sininya, nanti bakalan berubah dari sininya. Jadi kalau misalkan dibenerin ini tapi ininya enggak, akan berulang. Jadi tadi kelihatan banget posisi larinya. Oke. Masih serem amat, Kak. Dinageli. Ini lebih sakit nggak? Enggak. Kayak benerin mobil. Vasus lateralisnya itu terlalu dominan, makanya larinya agak keluar. Pegelnya di bagian sininya nih. Bagian bawah. Karena kalau dia landing di sini dia akan sprain ankle. Kenapa aku mau benerin di bagian sininya? Karena pasti bakalan ngaruh ke panggul sama pinggangnya, dan itu pasti bakalan cedera terus-terusan dan nggak ada progres untuk larinya. Ini namanya asam laktat yang numpuk, yang bikin pegel. Aku rencana tanggal 2 full marathon Ih, keren banget. di New York. Nah, kan sakit. Kayak mau lahir. Ini kombinasi geli dan juga sakit ini. Kalau nggak dibenerin nanti kamu kram bagian sini, perut nggak nyaman. Aku mau benerin tempurungmu, karena tempurungnya kan mereng nih. Ke sini, aku pengen ininya ke tengah-tengah. Itu dipotong atau enggak? Ya, di ilusinya diginiin. Namanya friction, tekniknya friction. Beda kan, ini nggak ada, yang di jempolku nggak ada, tapi yang di sini klek 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 klek. Wow. Nih, ini untuk mencegah biar tidak terjadi sprain ankle. Aku baru banget turun gunung ke minggu kemarin tanggal 28. Ya ampun, gunung mana? Gunung Gede. Ih, hebat banget. Trail run tapi Mukanya imut tapi olahraganya menantang mangut semuanya ya. Ini walaupun kakinya mungil, padat juga ya ototnya ya, bagus ya. Otot yang heart feel-nya bagus, ini untuk mencegah osteoporosis. Tapi harus dibenerin juga. Kalau misalkan
nggak pada tempatnya, nanti tulangnya bergesekan, nanti akan terjadi inflamasi dan bisa jadi karena radang tulang ya. Kalau udah kena radang tulang itu susah dibenerin ya. Dan ini ada suspek sedikit kemiringannya. Jadi di maintenance kalau mau ada event lari sebulan sebelumnya. Soalnya kan kadang aku pikir karena lebih sering kan telapak ya. Gak telapak banget, so aku pikir apa ini pegel doang. Jadi aku kan nggak mikirnya kalau fisio harus cedera kan. Aku lihat video orang serem amat semua teriak-teriak gitu kan. Terus aku nggak merasa sakit sebenarnya. Cuma kayak pegel karena aku tahu nih aku nggak latihan dan aku lari jauh gitu. Berarti fisio nggak harus cedera ya? Good. Setuju. Jadi fisioterapi itu lebih ke preventif. Jadi ada 4 poin di fisioterapi. Yang pertama, rehabilitatif itu poin keempat, preventif, kuratif, sama promosi. Nah, kita tuh lagi ngejelasin tentang promosi bagaimana tentang fisioterapinya. Ini kita lagi rehabilitasi pasca atau post op. Nah, itu biasanya orang-orang yang sudah operasi rehabilitasi. Tapi kalau preventif untuk mencegah cedera. Kayak tadi nih, kamu lari dengan kondisi landingnya itu posisinya di sini semuanya. Dan itu pasti bakal pegel. Tapi pertanyaannya adalah kenapa saya sering pegel di sini? Ternyata di sini problemnya ada target-target tertentu di otot-otot. Karena otot itu adalah ketika kita beraktivitas, posisi otot itu tuh bekerja secara berbarengan. Ternyata kalau udah kena di bagian sini, dia anteng ya. Ini aku masih pelan dan ingin seperti ibu peri ya karena udah banyak yang mention katanya jangan sama kau ini ngeri banget katanya tangannya ya. Tapi ada satu titik yang spasme yang bikin ininya ketarik terus. Nih. Nah, yang sakit. Ini beda kan? Beda. Nggak ada. Nah, yang ini antit. Iya lagi. Jadi aku benerin biar kamu nggak cedera berulang ininya. Nanti tulangnya bisa berubah? Bisa. Tulang itu posisinya pasif. Yang aktif itu tendon, ligamen, sama otot. Kalau ototnya memendek berarti otomatis tulangnya pun akan berubah. Contohnya yang kita tahu skoliosis. Kalau ototnya kita benerin, rilis dulu terus di exercise itu bisa balik lagi. Ya Allah, kenceng sekali di bagian sini. Wow. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, tolonglah hambamu ya Allah. Ini sering pegel. Kadang suka ada pertanyaan ya, Kak aku sakit ankle tapi hamstring juga kena, bisa nggak dibenerin? Tergantung ya, kebetulan ini pasiennya sangat mungil, nah sekali jadi Shrek gitu bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan nih mohon maaf yang 100 kilo ke atas gitu harus satu titik karena ototnya juga besar gitu ya. Marilah teman-teman runner sebelum mengawali full marathon gitu ya, silahkan Anda merapat ke WM Center. Jadi di sini kompleks sekali ya, yang kita dapat itu bukan hanya ankle-nya doang, tapi ternyata hamstringnya, ITB-nya kena, back pain pula. Wow. Karena ada sedikit di bagian sini. Aku pengen dia lurus kakinya, jadi kalau lagi pakai celana pendek jadi makin cakep ininya. Nah, gitu, nggak megar gitu. Kalau ada pertanyaan pasien yang bilang seperti ini, Kak bisa nggak sekali jadi? Bisa nggak kalau kita datang itu tuh bisa sembuh? Sekali aja datang bisa gitu ya. Sembuhnya bisa 1 kali, traumanya lu seumur hidup sama WM Center ya. Pelan-pelan aja, apa sih? 4 kali cukup. Mau sekali-sekali jadi. Jangan trauma demi Allah. Jadi kalau misalkan mau untuk daftar bagaimana cara larinya biar tidak terjadi cedera gitu ya, alangkah baiknya preventif nanti tanggal 12 Oktober itu analyze gitu, itu dilakukan di cabang Kebayoran. Tapi kalau misalkan di cabang-cabang yang lain bisa nggak? Bisa banget ya, kecuali di Warkop nggak bisa. Misalkan kesini datang ucuk-ucuk pengen run assessment bagaimana, itu enak banget bisa didapat berapa titik lah ya, kecuali ada cedera. Ini paling enak nih ya, tadi udah 1 dapat, 2 dapat, 3 dapat. Bagus banget dong. Ini calon-calon plantar fasciitis naik 5 kilo pasti aja nih kena nih plantar fasciitis.
Wow, ini potensi plantar fasciitis atau orang bilangnya nyeri tumit. Lebih baik sakit hati dah daripada nih sakit tumit. Sakit hati itu gampang ngobatinnya. Banyak pelarian ya. Ototmu tuh yang paling kencang adalah di bagian hamstring ya, sama di bagian vastus lateralisnya. Jadi yang bikin potensi kakinya karena bagian otot bagian luarnya itu narik banget. Nah, bagian otot depannya ini nih yang lemah. Jadi bisa jadi kemungkinan kaki X ataupun kaki O itu bisa disebabkan karena ototnya yang lemah dan ada yang tight. Begitu. Kalau yang kaki O itu emang bawaan atau bisa jadi juga karena memang gara-gara lari justru? Pertanyaannya bagus. Jadi kalau misalkan kaki O itu tuh bawaan ketika ada seseorang yang mengalami potensi ligamen laxity. Ligamen laxity ini tuh yang ligamennya itu kendor. Nah, itu khawatir untuk bisa terjadi bukan hanya kaki O doang tapi kakinya X juga. Nah, itu bisa disertai karena aktivitas bukan hanya larinya saja gitu. Ya kayak misalkan nih kamu memang nggak kelihatan cedera, nggak kelihatan adanya apa dan lain-lain, tapi ternyata mengalami potensial nyarinya bakalan di sini, di bagian tempurung bagian luarnya. Nah, itulah yang kadang-kadang suka terjadi cedera. Karena cedera itu tuh sebenarnya ada dua, cedera langsung sama tidak langsung. Kalau cedera langsung tuh kalau kita jatuh, kecelakaan, itu masuknya ke cedera langsung. Tapi kalau misalkan cederanya tidak langsung, nah adalah salah satu beberapa faktor dari alignment kita yang berubah. Gitu, jadi harus di assessment tanggal 12, jangan lupa analyze di Kebayoran. Buruan segera daftarin karena itu terbatas. Suka aku kalau lihat kaki lurus ini kan. Udah nurut ini ototnya, tidak berontak nih. Ini nggak ada tahanan sekali, los. Oke, di sini tadi miring banget. Sekarang udah los. Nih. Lebih ini ya, proporsional. Tapi enak juga ya kalau pas udah cedera kesini ya. Aku lihat video orang-orang, aku sempat kepoin tadi sih kayak, oh my god, apa yang akan terjadi ya nanti? Kayak kok teriaknya menakutkan. Berarti better mencegah ya. Iya, jadi benar banget. Nggak separah yang lain. Ya. Buset. Oke, finish. Yeay. Aku baru terakhir kembali. Halo, aku baru aja kelaran assessment dan juga treatment di UHM Center yang BSD. Dan jujur ya, langsung berasa lebih ringan ya. Tadi tuh memang ada berasa, wow, menegangkan ya. Cukup ada tekanan tadi ya, wah berasa banget kakinya. Tapi karena memang ternyata kaki aku tuh tidak seimbang kiri kanan. Yang kanannya nih agak berbeda ya dia ya, lahirnya berbeda gitu ya, potensi O. Tapi setelah di treatment udah beres, di stretching, ini enak banget, berasa enteng banget. Dan aku jadi dapat pelajaran baru, memang lebih baik tuh mencegah daripada mengobati. Dan ternyata fisio itu bukan untuk orang yang cedera aja. Karena dari awal aku tuh mikirnya kalau cedera baru ke fisio, kalau pegel-pegel mah ya udah pijit-pijit aja gitu, refleksi. Tapi ternyata kalau kita lagi mulai lari dan lagi aktif di lari, perlu banget juga untuk ke fisioterapi untuk cek postur, gerakan, dan juga mengecek apakah tulang dan kaki kita ini udah oke gitu loh. Jangan sampai ada otot-otot yang nggak bener, jadi nanti kedepannya bisa berpotensi cedera. Thank you UHM Center.